Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat. Edisi hari ini yang membahas mengenai cedera kepala. Dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Dokter Putri Santri dan juga Dokter Elsa Gempita. Nah, baik Dokter Elsa, tadi terakhir kita membahas tadi ya dokter, di segmen sebelumnya, ini akan dilanjutkan oleh Dokter Elsa. Kita lanjut lagi. Nah, ini adalah gejala ya. Tapi nggak melulu harus ini gejalanya. Memang setiap cedera kepala dia punya perbedaan gejala. Tapi pada umumnya kalau memang dia cedera kepala yang ringan sedang berat seperti itu ya. Yang pertama biasanya ada keluhan mual muntah ya. Mual muntah atau muntahnya tuh seperti menyembur seperti itu. Pokoknya muntah aja terus ya. Terus ini nanti ada battle sign namanya. Battle sign berarti bisa dibilang seperti ada perdarahan di belakang telinga. Ada merah-merah di belakang telinga. Terus ini hemotimpani, maksudnya ini di dalam telinga. Kalau nanti diperiksa bagian dalamnya, ini terlihat ada perdarahan di gendang telinganya. Di gendang telinga, berarti ada perdarahan di dekat telinganya, di gendang telinganya. Nah, ini juga bisa menjadi patok pneumonis atau diagnosa untuk cedera kepala. Ada yang namanya raccoon eyes. Mungkin ada binatang rakun ya, hewan rakun itu yang matanya seperti ini. Nah, ini juga salah satu gejala atau patok pneumonis dari khasnya cedera kepala. Ya, jadi dia tuh kayak mata tapi merah gitu ya di sekitar matanya. Oke, tapi tidak melulu seperti itu yang Ya, tergantung ringan, sedang, beratnya tadi ya. Terus ada perdarahan, ada bisa dari lubang hidung yang keluar ya, bisa perdarahannya aktif. Terus ada keluar perdarahan dari telinga atau yang disebut dengan otore seperti itu ya. Terus ada yang disebutkan halo sign, yaitu dia ada gumpalan-gumpalan darah. Salah satunya yang seperti yang di belakang telinga tadi, battle sign tadi. Nah, ini ciri atau gejala-gejala yang biasanya muncul akibat dari cedera kepala. Oke, mungkin untuk yang diagnostiknya akan dibahas oleh Dokter Putri ya. Oke, untuk pemeriksaan dan diagnostik akan dilanjutkan oleh Dokter Putri. Silakan Dokter Putri. Ya. Tadi kita udah cerita banyak ya dari Dokter Elsa tentang cedera kepala dari yang ringan, sedang, berat. Nah, sekarang kita coba ngomongin contoh kasus deh gitu. Misalnya ada pasien datang dengan sudah kecelakaan terus dibawa ke IGD. Sekarang kan lagi harus mudik ya, jadi pasti ramai sekali. Ini untuk peringatan juga bagi masyarakat TVRI di rumah. Jadi misalnya ada kejadian pasien jatuh dari motor. Nah, nanti pasien yang dibawa ke IGD itu akan ditemui oleh dokter dan dokter akan menanyakan sedikit anamnesis, namanya wawancara medis secara singkat. Kalau pasiennya sadar, berarti kita atau dokter itu akan mewawancarai si pasien. Tapi kalau misalnya pasiennya itu tidak sadar, nah itu nanti yang akan diwawancarai singkat itu adalah orang yang mengantar ataupun saksi mata dari kejadian tersebut. Kenapa? Karena mekanisme jatuh atau kecelakaan itu sangat berpengaruh terhadap apa yang akan dialami oleh si pasien ini nanti. Cedera kepalanya apakah termasuk ke kategori yang ringan, sedang, ataupun berat. Dan juga nanti bisa dikelompokkan klasifikasinya, apakah ada perdarahan di bagian bawah tengkorak, atau mungkin patah di tulang tengkorak, atau bisa saja perdarahannya sudah masuk sampai ke dalam parenkim otak gitu. Jadi kita akan tanyakan, Bapak, Ibu, kalau sadar ya ini, tadi jatuhnya gimana gitu? Apakah kepalanya terbentur langsung? Atau mungkin enggak dok, tangan saya sempat menahan bagian motor ataupun bagian sepeda atau apapun itu yang membuat dia terjatuh. Atau mungkin kaki saya kejepit dok, atau mungkin dada saya terbentur stang. Nah itu nanti ada banyak sekali
dokter itu akan menentukan diagnosis nggak cuma sekedar cedera kepalanya saja. Jadi ada kejadian-kejadian ataupun diagnosis lain, contohnya seperti mungkin ada patah di tangan, patah di rongga dada, itu yang harus diperhatikan oleh dokter. Jadi secara keseluruhan ketika pasien itu jatuh atau kecelakaan itu akan diperiksa secara head to toe dulu. Nah, namun sambil memeriksa head to toe kita juga akan menanyakan si bagaimana atau mekanisme dari jatuh ataupun kecelakaannya tadi. Terus juga akan ditanya, tadi ada muntah atau enggak? Nah, ini juga jadi clue penting bagi seorang dokter. Apakah nanti akan ada tekanan intrakranial yang meningkat, atau mungkin kalau ada muntah menyembur atau muntah proyektil ya kita nyebutnya, itu bisa jadi ada cedera nih di kepalanya. Terus nanti kita tanya juga pingsan atau enggak. Kalau dia pingsan, mungkin dia nggak sadar ya, tapi kita tanyakan ke orang yang mengantar. Pingsan atau enggak nih orangnya? Terus yang paling penting juga, biasanya kita akan tanya, pakai helm nggak dia kalau dia pakai motor? Karena itu bisa menentukan juga kemungkinan besar terjadi cedera kepala ataupun enggak. Begitu. Terus nanti kita juga akan tanya, selama di jalan itu ada keluar darah nggak dari hidung, dari telinga, dari mulut. Jadi memang head to toe kita periksa, dokter itu akan memeriksakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sambil menanyakan wawancara cepat itu, kita juga akan menilai, yang paling penting dinilai pertama adalah pernapasannya si pasien itu. Kalau dia sadar ya, dilihat apakah ada nafas yang rasanya kayak gargling kita ngomongnya. Terus iya kayak yang kayak ada benda asing nggak di mulutnya, karena itu yang paling penting, yang paling membuat seseorang itu bisa meninggal itu kan adalah jalan nafasnya yang tidak lancar begitu. Terus juga kita lihat nafasnya cepat atau enggak. Terus nanti baru kita periksa tekanan darah dan segala macamnya. Jadi sebelum masuk ke pemeriksaan diagnosis yang canggih ini kan pemeriksaannya yang canggih ya, kita pakai alat. Sebelum ke sini nanti dokter akan tanya-tanya dulu sedikit, singkat, cepat, sambil memeriksakan head to toe dari pasiennya itu. Sambil ditensi juga, sambil diukur juga pernafasannya, sambil didengarkan juga. Karena kita nggak bisa fokus pada cedera kepala saja kalau ngomongin tentang kecelakaan. Kita juga harus menilai secara keseluruhan. Bisa jadi kepalanya nggak apa-apa walaupun dia kecelakaan terbentur, tapi mungkin ada trauma toraks, trauma di bagian rongga dada, kena lah paru-parunya ataupun bagian jantungnya, itu juga lebih berbahaya lagi gitu. Berarti ada kemungkinan juga dokter, misalkan ada keluar darah dari hidung, dari telinga, tapi bukan cedera kepala, ada kemungkinan seperti itu? Oh iya, itu bisa, tapi kita harus lihat dulu. Berarti kita tanyakan lagi, ada nggak dia ini riwayat penyakit lain? Misal keluar dari mulut, oh ternyata karena giginya patah, itu kan bisa jadi juga. Jadi kita harus lihat sumber perdarahannya ada atau enggak nih, keluar darah dari mulut, ada enggak sumber perdarahannya, oh ternyata giginya patah, berarti kan ada kemungkinan bukan dari cedera kepalanya, tapi dari giginya yang patah. Oke dokter, semakin menarik dokter. Ya. Sebelum melanjutkan kita akan membahas ini di segmen selanjutnya. Silakan duduk dulu dokter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan membahas di segmen selanjutnya berkenaan dengan tema kita hari ini, yaitu cedera kepala. Jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito, bersama kita sehat.